Hai semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang biografi yaitu Santa Maria. Maria adalah seorang perawan yang tinggal di Nazaret, sebuah distrik di Galilea. Ia lahir pada 8 September 18 tahun sebelum Masehi. Menurut sumber-sumber non-kanonik, orang tuanya bernama Yoakim dan Anna. Sebuah catatan dalam Talmud mengatakan bahwa nama ayahnya adalah Heli atau Eli yang disebutkan dalam silsilah menurut Lukas. Menurut Al-Quran, ayah Maryam adalah Imran yang namanya diabadikan dalam surah Ali Imran, artinya keluarga Imran. Maria yang saat itu seorang perawan mengetahui dari malaikat Gabriel utusan Allah bahwa ia akan mengandung Yesus, anak dari Allah yang hidup, melalui mukjizat dari Roh Kudus. Maria banyak diagungkan di kalangan orang Kristen, khususnya di lingkungan Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodoks. Bidang teologi Kristen yang berhubungan dengannya disebut Mariologi. Pesta kelahiran Maria dirayakan di kalangan Gereja Ortodoks, Katolik Roma, dan Anglikan pada 8 September. Gereja Ortodoks dan Katolik Roma juga mempunyai banyak hari perayaan lainnya untuk menghormati Maria. Sebagai seorang Yahudi, Maria merindukan kedatangan Mesias, Juru Selamat dunia. Dalam kehidupan Gereja Katolik, Bunda Maria merupakan sosok pribadi yang memiliki tempat yang sangat istimewa. Gereja Katolik sangat menghormatinya, jadi kita bisa melihat devosi yang begitu kuat kepada Santa Perawan Maria. Maria bertempat tinggal di Nazaret di Galilea, kemungkinan bersama dengan kedua orang tuanya, dan sementara itu telah dipertunangkan dengan Yusuf dari keluarga Daud. Para apologis Kristen kadang-kadang menduga bahwa Maria sebagaimana Yusuf juga adalah seorang keturunan Raja Daud. Selama pertunangan mereka, yakni tahap pertama dalam pernikahan Yahudi, selama masa tersebut, pasangan yang dipertunangkan tidak boleh sama sekali untuk berduaan di bawah satu atap meskipun sudah sah disebut suami istri. Malaikat Gabriel mewartakan kepadanya bahwa dia akan menjadi ibu dari Mesias yang dijanjikan itu dengan cara mengandungnya melalui Roh Kudus. Ketika Yusuf diberitahukan mengenai kehamilan Maria dalam sebuah mimpi oleh seorang malaikat Tuhan, ia terkejut. Namun, malaikat itu berpesan agar Yusuf tidak gentar dan mengambil Maria sebagai istrinya. Yusuf mematuhinya dengan secara resmi melengkapi ritus pernikahan itu. Karena malaikat telah memberitahukan Maria bahwa Elisabet yang sebelumnya mandul, kini secara ajaib telah mengandung, Maria lalu segera mengunjungi kerabatnya itu yang tinggal bersama suaminya Zakaria di sebuah kota Yudea di daerah perbukitan bersebelahan dengan Maon sekitar 160 km dari Nazaret. Begitu Maria tiba dan menyalami Elisabet, Elisabet dengan segera menyatakan Maria sebagai ibu dari Tuhannya. Dan atas pernyataan itu, Maria menyanyikan sebuah kidung ungkapan syukur. 3 bulan sesudahnya, tampaknya segera setelah kelahiran Yohanes Pembaptis, Maria pulang ke rumahnya. Ketika kehamilan Maria sendiri makin membesar, tiba sebuah dekret dari Kaisar Romawi Agustus yang menitahkan agar Yusuf dan sanak keluarganya pergi ke Betlehem sekitar 80 atau 90 mil dari Nazaret. Ketika mereka berada di Betlehem, Maria melahirkan putra sulungnya
Namun karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan, dia harus menggunakan sebuah palungan atau tempat makan hewan sebagai buaian bayi. Sesudah 8 hari, anak itu disunat dan dinamai Yesus menurut instruksi yang diberikan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf setelah Maria menerima anusiasi, karena nama ini menunjukkan bahwa dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Dalam Islam, Maria diketahui sebagai Maryam, ibu dari Nabi Isa. Maria adalah salah satu wanita dari 4 wanita yang dianggap paling agung dan mulia yang pernah hidup di dunia dalam Islam, di samping Asiyah putri Firaun, Khadijah istri Nabi Muhammad, dan Fatimah putri Nabi Muhammad. Beliau sering disebut dengan gelar kehormatan Sayyidatuna, yang berarti wanita kami, yang sering digunakan untuk menyebutkan para nabi. Maria adalah salah satunya wanita yang disebut dalam Al-Quran. Beliau disebut sebanyak 70 kali dalam Al-Quran dan secara eksplisit disebut dalam surah yang berjudul Surah Maryam yang mengisahkan tentang Maria. Bab ini merupakan satu-satunya bab dalam Al-Quran yang dinamai berdasarkan seorang wanita. Surah Maryam dalam Al-Quran mengisahkan tentang Maria dan Yesus. Beberapa penganut agama-agama non-Abrahamik atau non-Samawi, khususnya para penganut agama Wicca, menghubungkan Maria dengan Ibu Pertiwi dalam berbagai tradisi neo-pagan. Beberapa umat Buddha bahkan pernah menghubung-hubungkan Maria dengan Kuan Yin, Bodhisattva, welas asih yang dihormati oleh berbagai sekte Buddha di Tiongkok. Para penganut agama Santeria menganggap Maria sebagai bunda dari Regla adalah Dewi Yemaja dan Maria sebagai Virgen de la Caridad del Cobre adalah Dewi Oshun. Dalam hal ini, perbedaan dengan sudut pandang agama Kristiani adalah Maria sungguh adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sangat mulia, terpuji di antara wanita, memiliki posisi yang istimewa di mata Tuhan, namun tetaplah bukan seorang dewi ataupun makhluk setengah Tuhan. Ia tetap manusia biasa yang berkenan di mata Tuhan. Pada abad ke-16 di Inggris, penghormatan terhadap Maria menjadi sebuah isu sentral dalam kontroversi umum menyangkut makna ayat-ayat kitab suci, citra-citra religius, dan praktik-praktik religius dalam kehidupan Kristiani. Beberapa tokoh terkemuka di Inggris pada abad ke-16 menganggap ziarah ke tempat-tempat ziarah yang didirikan untuk menghormati Maria, serta berdoa rosario untuk tidak Alkatabiah, takyul, dan atau pemberhalaan. Sejak tahun 1535 sampai 1938, di bawah perintah Raja Henry ke-8, seluruh tempat-tempat ziarah Kristiani di Inggris dihancurkan karena para reformer Protestan percaya bahwa tempat-tempat itu berpengaruh buruk terhadap kerohanian masyarakat. Banyak dari tempat-tempat ziarah yang dihancurkan tersebut adalah tempat-tempat ziarah yang didirikan untuk menghormati Maria. Di antaranya adalah tempat ziarah Our Lady of Walsingham yang sangat populer, serta berbagai pusat ziarah lainnya di Ipswich, Worcester, Doncaster, dan Penrith. Tempat ziarah Our Lady of Walsingham telah diziarahi oleh 2 dari kelima istri Henry, yakni Katharina of Aragon
dan Anne Boleyn. Kedua wanita itu juga wafat sekitar waktu penghancuran tempat ziarah tersebut pada tahun 1538.